Halo semuanya, welcome back. Selamat datang lagi di Bicarasi, tempat atau wadah di mana kita saling berbicara, saling berkomunikasi untuk bisa mencari perspektif baru gitu. Tapi bukan cuma dari aku aja. Mungkin insyaallah bakalan ada dari orang lain juga, atau maybe dari kalian juga gitu. Oke, sekarang tema kali ini tema yang benar-benar aku suka, yang udah lama banget aku pengen bahas ini, dan bahkan kemarin tuh tentang overthinking itu sebenarnya dari hal yang aku pengen juga, tentang mimpi, tentang dream, tentang rencana-rencana untuk meraih mimpi kan, tentang mimpi lah pada intinya. Nah, sebelum aku masuk ke inti-intinya, aku mau nanya ke kalian dulu, apakah kalian termasuk dua golongan ini? dua hal ini. Yang pertama, kalian ngerasa kalian masih belum tahu mimpi kalian karena kalian gak tahu hobi kalian apa, gak tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian pengenin gitu, atau apa sih yang kalian bisa gitu. Atau kalian berada di kalian ngerasa kayak kalian udah tahu nih mimpi kalian, tapi ya terhalang gitu, baik itu tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar, atau tidak ada privilege, atau tidak ada hal-hal yang bisa dibantu lah ya. Itu di privilege juga sih sebenarnya. Oke. Kalau misalkan kalian ada di golongan pertama nih, yang dimana kalian belum tahu hobi kalian, apa yang kalian suka, karena jadinya kalian gak tahu nih mimpi kalian apa. Dan ketika kalian berada di posisi itu, kalian diharuskan untuk search harus buat mencari tahu wawasan, membuka pemikiran gitu loh. Kayak kalian bisa cari searching di Google apa aja sih hobi-hobi yang ada di diri manusia atau sebagainya. Atau kalian mikirin aja sendiri kayak, aku kalau misalkan ngelakuin ini suka nggak ya gitu. Atau enggak kalian banyak melakukan suatu gitu, eksperimen aja gitu. Nah, kalau aku dulu itu tuh awal mula aku suka bicara sih aku suka komunikasi itu tuh karena pas kelas 6 dulu tuh aku nakal banget ya sih nakal, biasalah masih bocil. Terus habis itu tapi di kelas 6 ini aku juga sadar gitu loh, yang kayak aku tuh anaknya emang suka bicara ya, aku tuh anaknya suka komunikasi gitu. Jadi aku mikir pokoknya suatu saat nanti aku bakalan kuliah di tempat yang ada komunikasinya. Nah, setelah itu aku mulai mencari pas kelas 7 tuh SMP, itu udah dibuka wawasannya juga sih sebenarnya dari sekolah. Adalah beberapa wawasan tentang organisasi, tentang ekskul kayak misalkan jurnal, pramuka, UKS, dan masih banyak lagi. Nah, si ekskul ini kalau misalkan kalian masih di SMP atau SMA, itu tuh wadah kalian buat search atau mencari hobi kalian apa, supaya kalian punya mimpi, supaya kalian punya rencana gitu. Nah, setelah itu akhirnya aku baru sadar lagi, ya udah deh, kayaknya aku emang bekatnya di komunikasi dan di pemimpin iya kalau gak salah. Sampai dan itu juga bukan 100% karena sekolah juga ya, juga karena lingkungan luar. Waktu itu, pada saat itu aku suka suatu film, ya kalian juga tahu ya kayaknya, NKCTHI ya, mungkin kalian tahu. Nah, aku suka nih tiba-tiba sama karakter si Aurora. Ini aku coba cari tahu siapa sih yang maksudnya yang memegang karakter ini kan Sheila Dara ya. Nah, aku kayak ngefans bukan sampai sih, kayak termotivasi sebenarnya tahu dia. Dan akhirnya ya aku suka cara dia berbahasa, cara dia ngomong,
dan ternyata dia adalah anak ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Dan pada saat itu baru tahulah aku sebenarnya bahwa ternyata ada ya jurusan ilmu komunikasi, dan disitulah aku mengenal perkuliahan, aku kenal tentang Universitas Indonesia, tentang ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Nah itu tuh berarti aku tuh memulai suatu hobi, mencari suatu hobi tuh dari aku cari tahu atau ada yang datang ke aku sebagai petunjuk, sebagai sebagai petunjuk gitu. Dan kalau kalian sudah mendapatkan sesuatu itu, kalian sudah mendapatkan petunjuk itu, ya sekiranya kalian mencoba untuk mengambil gitu. Kalau misalkan memang bukan itu wadahnya, ya kalian mungkin akan mendapatkan lagi, tapi sekiranya kalian mengambil si kesempatan itu gitu. Nah selanjutnya aku hobi kepemimpinan itu ketika aku kelas 8 ini belajar organisasi. Waktu itu aku masuk ke MPK atau MPS, dan itu tuh aku belajar tentang terorganisasi gitu dan sebagainya. Tapi aku ada yang salahnya sih sebenarnya, karena aku terlalu fokus kepada guru-guru. Aku terlalu mengiyakan semua perkataan guru, kayak misalkan kamu nanti MS kayak gini bla bla ya. Oke, aku kayak gini, dengan aku menginovasikan kata-kata guru itu. Padahal seharusnya aku juga bukan cuma dari guru gitu, jadi harusnya aku sendiri punya inovasi sendiri untuk melakukan suatu hal gitu. Nah setelah itu udah deh, baru itu aku setelah mengetahui kesukaan aku komunikasi, akhirnya aku mencoba untuk mengembangkan diri aku sendiri. Aku coba untuk memanfaatkan komunikasi ini supaya ya terlatih aja gitu, kayak ya biar gak kaku gitu kan, ya, dengan cara aku membuat podcast ini. Kalau misalnya kalian mau mulai suatu karya nih ya, aku ada suatu motivasi buat kalian. Ketika kalian sudah memulai, sudah membuat suatu mimpi, kalian harus belajar untuk menerima semua yang akan datang nantinya. Karena ya tidak ada suatu keberhasilan yang belakangnya tuh, atau tidak ada suatu keberhasilan yang tidak jadi gimana ya, si keberhasilan itu selalu ada masalah-masalah itu, jadi selalu ada rintangannya. Jadi ya kalian terima aja gitu. Dan nyambungin lagi soal ketika kalian sudah punya mimpi tapi ada rintangan gitu ya itu sebenarnya normal, karena ya kalian punya mimpi gitu, kalian punya suatu rencana yang harus kalian tuju. Tapi cara kalian untuk menghadapinya, cara kalian untuk untuk bisa meraih mimpi itu, ya kalian harus melewati rintangannya. Dan sebenarnya aku juga pernah dengar nih seingat aku dari Wisnu Utama, dari dia ngobrol sore semaunya sama Putri Tanjung. Jadi beliau tuh berkata kalau mimpi itu kayak kita lagi naik mobil. Kalau kita naik mobil, kita harus lihat ke depan terus dong. Kalau misalnya lihat ke belakang, kita tuh bakal nabrakan. Jadi motivasi dari perkataan itu tuh, ya kalian kalau misalkan membuat rencana mimpi, ya kalian harus lihat ke depan, jalanin aja dulu gitu. Jangan kalian flashback yang ngebuat kalian ya bakalan terhenti gitu. Jadi ya lihat aja terus ke depan. Tapi kalau misalkan ada masanya buat mundur kan mobil kan suka mundur ya, buat istirahat atau buat parkir gitu kan. Ya itu tuh cuma buat belajar kan. Ketika kita istirahat tuh sekalian kita menenangkan diri, dan sekalian kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu gitu. Jadi si masa lalunya jangan sampai membuat kalian beban, buat kalian stuck gitu loh. Tapi ya kalian harus belajar. Terus aku juga dapat kata-kata dari aku ngambil sendiri kata-kata sih dari Panji Pragiwaksono gitu ya.
Waktu itu dia ngobrol sore semaunya juga sama Putri Tanjung. Waktu dia ngomong gini, kalau misalkan kamu ada rintangan tuh, kayak misalnya kamu punya mimpi tapi orang tua tuh gak ngerestuin atau orang tua tuh melarang lain sebagainya, ya bukannya kamu harus memberontak, itu harus keluar, pokoknya gak apa-apa lah orang tua gak ngizinin bla bla ya, enggak bla bla ya udah kita ngerjain mimpi itu, bukan kayak gitu. Tapi ya kalian komunikasi lah sama orang tuanya, memahami, memberikan pemahaman ke orang tua itu atau ke orang lain, orang-orang yang ngebuat yang nggak dukung kamu gitu, yang bilang kalau misalkan kamu harus mundur aja lah, jangan di sini gitu. Ya kalian harus kasih pemahaman, alasan kalian dan sebagainya. Makanya ketika kalian udah punya mimpi tuh ya kalian harus berani untuk mengejarnya, berani untuk menerima, berani untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang belum ngedukung kalian. Dan sesuai dengan rasa aku, cerita-cerita aku, sebenarnya si RFM ini juga si Bicaraksi ini itu tuh sebenarnya diawali dengan tidak ada dukungan sebenarnya, dan itu tuh benar-benar pure dukungan dari diri sendiri, keyakinan diri sendiri, atau bukan keyakinan sih, kesadaran diri sendiri. Dan ya selama aku ngebuat podcast ya belum teman-teman aku juga, lingkungan teman-teman ya, terutama teman-teman aku masih belum bisa ngedukung aku. I don't know, gak tahu aku yang gak lihat atau gimana, tapi aku ngerasa ya masih belum terlalu mendukung. Tapi it's okay, semua masih ada jalannya. Ya aku menjalani aja itu, dan aku berusaha untuk kayak memberikan perubahan gitu loh, biar mereka biar ada lah orang-orang yang ngedukung aku. Nah buat kalian yang pengen banget ada dukungan gitu ya, kalian bisa masuk ke komunitas-komunitas yang kalian suka, karena disitulah tempat forum-forum yang kalian suka, dan disitulah kalian bisa mengeksplor, bukan cuma menambah wawasan, tapi kalian bisa dapat dukungan. Jadi ngerasa kalian tuh gak sendiri, kalian gak sendirian, masih banyak dukungan yang akan bersama kalian gitu. Kalian gak sendiri kok, masih banyak lah orang-orang yang bisa ngedukung kalian gitu. Nah mungkin segitu aja podcast kali ini, dan aku mau ngasih motivasi ke kalian juga nih. Nanti deh, buat nanti aja kali ya motivasinya. Pokoknya motivasi itu ada di bio Instagram aku, so ya kalian cari aja lah pokoknya. Nanti bakal dibahas di lain hari, mungkin akan dibahas ke tema selanjutnya yang kalau gak salah itu tuh ngebahas soal ekspektasi. Jadi semoga kalian suka dengan podcast episode kali ini tentang mimpi, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi lagi untuk bisa mendengarkan podcast lainnya. Thank you so much udah dengerin. See you next time. Bye.